Mungkin di antara kalian lagi ada yang ingin membuat gambar AI di Midjourney namun terkendala biaya karena Midjourney sekarang berbayar. Nah, maka di video kali ini saya akan menjelaskan sama teman-teman bahwa ada website lain yang selain Midjourney yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat gambar AI secara gratis. Maka dari itu tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Baiklah, pada hari ini saya akan memperkenalkan sama teman-teman salah satu website AI yang bisa seperti Midjourney. Nah, sebagaimana yang kita tahu Midjourney sekarang itu kan berbayar teman-teman ya. Nah, pada hari ini saya akan memperkenalkan sama teman-teman satu website juga seperti Midjourney, tapi ini gratis teman-teman. Jadi namanya adalah leonardo.ai. Nah, untuk bagaimana teman-teman menggunakan aplikasi ini, pertama-tama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman create an account dulu. Jadi teman-teman daftar dulu di sini ya teman-teman. Jadi teman-teman langsung saja klik create an account. Nah, nanti akan masuk seperti ini. Silahkan teman-teman mendaftar seperti biasa ya, apakah lewat akun Apple ataukah Google ataupun Microsoft. Nah, di sini bisa teman-teman sign up ya. Kemudian silakan buat akunnya dan teman-teman langsung login. Nah, nanti setelah masuk, tampilan awalnya itu akan seperti ini teman-teman. Teman-teman akan diperlihatkan berbagai macam hasil karya dari orang-orang yang sudah duluan terjun di sini teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada banyak sekali karya-karya hasil generate yang sudah dilakukan sama orang-orang teman-teman. Seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama dari segi kreditnya teman-teman. Jadi Leonardo.ai sendiri ini menyediakan beberapa fitur di website ini teman-teman. Jadi di sini ada teman-teman bisa lihat ya, ada 3 fitur yang bisa kita gunakan ya. Ada AI image generation, ada AI canvas dan juga texture generation. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang AI image generation. Nah, sebelum itu saya masuk dulu di bagian upgrade-nya. Nah, kalau di awal saya mengatakan gratis, ya itu betul teman-teman. Jadi di sini kita akan menggunakan yang gratisan aja. Nah, pertanyaannya kan apakah cukup Bang ketika kita cuma menggunakan yang gratis ataukah apa kita mengupgrade atau tidak? Nah, ini kembali lagi dari sebuah kebutuhan. Nah, saya percaya teman-teman, karena kebutuhan saya menggunakan Leonardo.ai ini adalah untuk menjual gambar yang hasil generate saya jual di Microstock, yang saya gunakan itu adalah Freepik. Saya jual di situ, maka menurut saya yang free ini itu sangat cukup teman-teman. Karena kenapa? Kita per bulannya itu akan dikasih 150 generate kredit untuk mengenerate sebuah foto. Nah, apakah itu sangat cukup karena satu kali generate itu cuma membutuhkan 2 sampai 5 kredit teman-teman, seperti itu. Sedangkan yang kita diberi dalam setiap 150. Nah, jadi di sini akan saya jelaskan sedikit ya. Jadi ataukah teman-teman yang keperluannya lebih dari itu ya, di sini teman-teman bisa lihat. Jadi ada fitur yang free ya, jadi tidak ada bayaran per bulan. Dan sini juga ada yang $10 per bulan, ada $24 per bulan, dan juga ada yang 48 per bulan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat apa keuntungannya pada saat teman-teman update lebih tinggi. Yang jelas pastinya itu akan lebih bagus lagi teman-temannya, seperti itu. Nah, di sini saya akan membahas yang sesuai yang saya gunakan di sini teman-teman ya. Mungkin juga nanti saya akan sarankan untuk teman-teman ketika di luar yang saya gunakan itu harusnya gimana sih gitu ya. Nah, di sini kita akan fokusnya kepada AI image generation. Nah, yang saya gunakan ini kan adalah untuk membuat satu kemudian saya jual di Freepik. Nah, mungkin di antara teman-teman bilang gambar bagaimana sih Bang dan sebagainya. Nah, di sini saya akan lihatkan personal feed saya. Nah, di sini personal feed itu adalah tampilan yang akan menunjukkan semua hasil-hasil yang sudah pernah kita generate-nya. Jadi seperti ini teman-teman yang pernah saya generate ya. Nah, kenapa gambar-gambarnya itu seperti ini ya, karena yang saya lihat di Freepik itu yang lagi tren itu yang seperti ini teman-teman ya, seperti itu. Jadi kita hanya menyesuaikan aja sih sebenarnya.
Nah ini sempat juga benar-benar Palestina dan sebagainya ya. Nah ini, nah ini untuk saya pribadi teman-teman. Nah bagaimana dengan teman-teman yang ingin menggunakan aplikasi ini, apa ingin menggunakan website ini untuk keperluan t-shirt, ataukah untuk keperluan teman-teman yang lagi bangun brand baju gitu ya, yang bergerak di bagian fashion. Misal foto yang ingin teman-teman letakkan di bajunya misalnya itu adalah foto-foto vektor misalnya teman-temannya, yang misal kita cari dulu di sini foto-foto vektor ya. Tadi saya sempat lihat ada ya teman-teman. Nah misalnya ini yang Joker ini ya teman-teman, mau misalnya masukkan di baju, atau yang nah yang ini yang lebih lebih kena lah teman-teman. Nah ini memang judulnya itu adalah Vector T-shirt art ready to print colorful. Nah misal lah teman-teman ingin menggunakan Leonardo.ai ini untuk keperluan clothingnya teman-teman, untuk keperluan desain bajunya. Nah teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini. Nah caranya misalnya teman-teman bilang, wah saya kan nggak tahu bagaimana cara buat from kak, seperti itu. Karena kan di pas kita ingin generate nanti di sini kan kita harus memasukkan from. Nah tergantung from nanti ini namanya from teman-temannya. Di sini kita akan masukkan from sehingga menghasilkan sebuah gambar dari hasil from yang kita masukkan seperti itu. Nah misalnya kayak ini ya, kucing-kucing ini. Nah yang ini kan ini adalah from-nya teman-teman. Nah hasil dari from ini, hasil gambarnya itu yang ini teman-teman, seperti itu. Nah mungkin teman-teman bilang, wah bagaimana bang, saya nggak tahu bikin seperti ini dan sebagainya. Nah, kalau saya pribadi itu langsung melihat contoh fakta yang ada di Leonardo itu sendiri. Nah misalnya kayak seperti ini teman-teman ya. Nah saya melihat bahwa wah ternyata desain ini bagus ini untuk saya contoh gitu ya. Nah sisa teman-teman copy aja from-nya. Nah ini kan masing-masing foto itu kan ada from-nya ya. Nah ini aja teman-teman copy langsung. Nah setelah teman-teman copy, teman-teman masukkan di bagian generasinya teman-teman sendiri. Nah di sini kita paste. Nah setelah teman-teman copy, nah sebelum teman-teman generate, teman-teman harus perhatikan dulu di bagian sininya teman-teman. Jadi yang pertama teman-teman lihat dulu hasil dari gambar teman-teman ingin berapa. Nah apakah ingin hasilnya itu langsung keluar 3 atau 4 ataupun 2 atau 1. Nah ketika teman-teman pilih 1, di sini akan menggunakan 3 kredit. Kalau 2, nah itu akan menggunakan 5. Jadi di sini supaya hematnya kita langsung menggunakan 4 saja teman-teman, karena lebih irit ya. Cuma 11 generate 11 kredit itu sudah menghasilkan 4 gambar. Nah yang lainnya juga di sini teman-teman bisa gunakan image dimensinya. Jadi yang selalu saya gunakan saya pribadi itu adalah yang ini teman-temannya 10, 24, 7, 6, 8, karena di luar karena dia lebih murah kreditnya. Di sini juga sangat sudah lumayan teman-teman ya. Walaupun misal kayak kita ingin upload ke website-website yang bisa dijual teman-teman, menjual gambar seperti ini ya, kita harus ubah scale-nya dulu, ubah pixelnya dulu. Dan itu kan di video saya yang sebelumnya ya, tentang bagaimana menjual gambar AI di Freepik. Nah itu lengkap di situ bagaimana caranya ubah ukuran dan sebagainya. Nah misalnya teman-teman pilih yang ini. Nah kemudian yang lainnya ya bisa teman-teman lihat juga di sini ya. Nah setelah semua sudah selesai ya, sudah cukup teman-teman rasa, langsung saja teman-teman generate bagian sini. Setelah itu teman-teman tunggu beberapa detik ya, tidak sampai 1 menit, hasilnya itu akan keluar. Dan setelah keluar nanti kita akan melihat hasil-hasil mana yang bagus gitu. Nah dan setelah selesai di sini teman-teman bisa lihat hasilnya. Ini sangat luar biasa teman-teman untuk kita jadikan sebagai desain clothingnya kita teman-teman ya, desain bajunya kita. Karena sini teman-teman bisa lihat ya, ada ini, cuma ini nggak full ya, jadi jelek teman-temannya. Ini misal yang ini yang full. Nah ini kan teman-teman sisa save nanti menjadi download di sini. Setelah teman-teman download, teman-teman kan bisa hapus latar belakangnya teman-teman ya, supaya bisa menjadi cara untuk menghapus latar belakang itu kan banyak teman-teman. Bisa menggunakan aplikasi Photoshop atau menggunakan aplikasi AI dan sebagainya teman-teman. Ataukah kalau yang online itu ada yang namanya remove background, remove BG ya namanya background.
removebg.com kalau nggak salah itu, atau .io. Silahkan buka itu, kemudian hapus latar belakangnya dan selesai. Sisa teman-teman print di bajunya. Ini pun seperti itu. Nah, kalau teman-teman kurang puas ya dengan hasil yang ada, teman-teman bisa klik yang titik 3 ini, kemudian generate again. Maka dia akan mengenerate sesuai form yang ada, dan menghasilkan gambar yang beda dari yang ini lagi, teman-teman, seperti itu. Jadi ini untuk teman yang bergerak di bidang clothing ya, jadi nggak perlu lagi untuk terlalu sibuk sewa desainer dan sebagainya untuk menggambar desainnya, teman-teman. Dan saya tahu memang antara desainer dan AI ini memang lebih desainernya, teman-teman ya, desainer langsung, karena kita bisa konsultasikan, kita bisa minta apa yang kita inginkan dan sesuaikan dengan betul-betul yang kita inginkan, seperti itu, teman-teman. Nah, bedanya AI itu biasa nggak sesuai gitu ya, tapi menurut saya bagi orang yang pemula yang baru terjun ke dunia clothing atau baru terjun menjual baju sablonan satuan dan sebagainya, ini bisa menjadi alternatifnya, teman-teman. Nah, terus bagaimana dengan teman-teman yang bergerak di bidang misal kayak dan sebagainya untuk penggunaan bahan-bahan video dan sebagainya. Nah, ini juga bisa, teman-teman ya. Jadi misal kayak teman-teman ingin buat sebuah video cerita dan sebagainya, ini kan bisa menjadi alternatif juga untuk teman-teman mengenerate sesuai cerita yang ada gitu ya. Misal kayak teman-teman menceritakan tentang video tentang kerajaan atau apa. Nah, misalnya kayak gambar-gambar seperti ini kan cocok, teman-teman ya, seperti ini. Oke, teman-teman, sampai di sini saja dulu. Jangan lupa di like, di share, dan juga di komen ketika teman-teman ingin membahas sesuatu. Jadi kita bisa bahas bersama di kolom komentar. Jangan lupa di share, teman-teman, ketika video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.